Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita senang sekali dapat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Saya Bustami Narda tak lupa mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Semoga seluruh pemirsa atau kita semuanya selalu mendapatkan keberkahan hidup dari Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa. Sahabat BN, mengejutkan sekali apa yang disampaikan oleh Grace Natali, mantan Ketua Umum PSI Partai Solidaritas Indonesia, yang sekarang jabatannya Ketua Dewan Pembina PSI. Apa yang dikatakan Grace Natali dalam suatu perbincangannya di kanal YouTube Portal Politik baru lalu berkaitan dengan penyesalan atau rasa menyesal soal Prabowo Subianto pernah dekat dengan kelompok intoleran atau kelompok Islam, sungguh membuat heboh jagat publik. Kalau kita lihat Pak Prabowo juga dulu dekat dengan kelompok-kelompok intoleran tuduhannya. Gimana PSI dianggap menerima orang yang dekat dengan orang yang berseberangan dengan ideologinya PSI? Ya, itu memang kita kritisi, tapi beliau dalam sebuah percakapan santai gitu ya, tersiratnya saya lupa kata-kata persisnya, tapi tersiratnya dan ada eksplisitnya juga, cuman word by wordnya saya lupa. Kurang lebih beliau menyiratkan penyesalan lah pernah mengambil langkah itu. Memang harus kita akui pada Pilpres 2019 lalu Prabowo Subianto banyak didukung oleh kelompok Islam. Kita tentu tidak bisa pula menyalahkan umat Islam. Ketika itu memang calon hanya dua. Tidak bisa memilih yang dua itu kecuali yang dua itu saja. Makanya kalau tidak Prabowo, Jokowi. Kalau tidak Jokowi, Prabowo. Kebetulan waktu itu umat Islam memang banyak yang mendukung Prabowo. Mudah-mudahan sekarang ini calon tiga. Kalau tiga pasang, tentu agak bisa kita memilih dibandingkan dua. Makanya perjuangan menghapus persyaratan presidensial threshold 20% itu tampaknya memang sebuah keharusan agar rakyat bisa banyak pilihan. Dengan tiga bakal calon presiden yang muncul sekarang ini, saya menyebutnya sesuai abjad pangkal huruf namanya: Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto. Khusus untuk umat Islam tentu telah bisa sekarang ini melihat mana menurutnya pilihannya yang tepat, agar jangan sampai terulang kembali peristiwa 2019 ada calon yang didukung tetapi dia menyesal. Kita baca sebuah berita tentang hal ini. Duta.co menurunkan berita di bawah judul Prabowo menyesal dekat kelompok Islam. Gus Yassin .2. Dikira kita tak menyesal? Sama. Berita ini tanggal 26 Agustus 2023. Surabaya. Duta.co. Haji Cecep Muhammad Yassin, pengacara senior Surabaya, menjawab pernyataan Grace Natali bahwa
Prabowo Subianto menyesal sebab pernah dekat dengan kelompok intoleran dalam kurung Islam. Apa kita tidak menyesal mendukung habis-habisan Prabowo dalam Pilpres kemarin yang ujungnya seperti ini? Sama, kita juga menyesal. Demikian Gus Yassin panggilan akrab Haji Cecep Muhammad Yassin kepada Duta.co Sabtu 26 Agustus 23. Lebih lanjut, Gus Yassin menegaskan, umat Islam jangan dicap intoleran. Jangan kalau Islam pasti intoleran. Radikalisme itu ada di semua agama. Jangan cuma Islam yang disudutkan. Mereka sengaja merusak nama baik Islam. Kalau mereka enggak atau tidak butuh dukungan umat Islam, tidak usah menuduh Islam intoleran. Ini menyakitkan, tegasnya. Seperti diberitakan, Wakil Dewan Pembina Partai Solidaritas Indonesia PSI Grace Natali mengungkap bahwa Prabowo Subianto menyesal sebab pernah dekat dengan kelompok intoleran. Penyesalan Prabowo Subianto pernah dekat dengan kelompok Islam ini terungkap berawal dari video yang diunggah di kanal YouTube Total Politik 13 Agustus 2023 lalu. Dalam video tersebut terlihat Grace Natali sedang menghadiri sebuah acara talk show dengan salah satu topik pembicaraan adalah soal Prabowo Subianto. Pada awalnya pembawa acara bertanya kepada mantan Ketua Umum PSI tersebut terkait kedekatan Prabowo dengan kelompok yang disebut intoleran. Tapi kan kalau kita lihat Pak Prabowo dulu dekat dengan kelompok-kelompok intoleran, tuduhannya. Gimana PSI dianggap menerima orang yang berseberangan dengan ideologinya PSI? Tanya pembawa acara Kamis 24 Agustus 2023. Kemudian meski tidak ingat perkataan detail dari Prabowo, Grace Natali mengungkap pada intinya Ketua Umum Gerindra tersebut menyiratkan penyesalan. Ya, itu memang kita kritisi, tapi beliau dalam sebuah percakapan santai tersiratnya, saya lupa kata-kata persisnya, dan ada terrefleksif juga. Kurang lebih beliau menyiratkan penyesalanlah pernah mengambil langkah itu. Jelasnya, menurut Gus Yassin, Prabowo dan Sandiaga Uno itu sudah berhutang banyak terhadap pendukungnya dalam Pilpres 2019. Dari duit, air mata, darah, dan nyawa pendukungnya. Tulang tangan saya patah. Ini adalah bagian dari salah satu bukti perjuangan kami mendukung Prabowo dan Sandi. Janjinya timbul tenggelam bersama rakyat. Sekarang dia timbul, rakyatnya tenggelam. Sergah Gus Yassin. Masih menurut Gus Yassin, terserah mau mengatakan kami radikal atau intoleran. Yang jelas Prabowo dan Sandiaga tidak akan menemukan relawan yang rela dan ikhlas mengorbankan waktu, tenaga, sampai uang. Kami urunan untuk bantu kampanyenya. Bahkan jiwa relawan terancam. Ada yang masuk penjara. Apa mereka peduli? Tidak. Buktinya mereka relawan sakit-sakit sendiri. Dia tegar dan enak jadi menteri, tegasnya. Gus Yassin juga menyebut pengorbanan Habib Rizik Syihab. Beliau kawal Pak Prabowo sampai babak belur. Risikonya sangat berat. 6 suhada FPI, pengawal HRS ditembaki. Kalau itu kemudian, kata Grace, Prabowo menyesal, maka kami pun menyesal dukung dia, tegasnya. Sahabat BN, memang apa yang disampaikan Gus Yassin ini, itulah kenyataannya pada Pilpres 2019. Memang wajar Gus Yassin tampak geram sekali menanggapi pernyataan Grace Natali yang menyebutkan Prabowo Subianto menyesal ini. Sebab tentu saja Gus Yassin atau
umat Islam yang lainnya beranggapan bahwa mentang-mentang sekarang ini Pak Prabowo telah didukung oleh PSI, lantas dia mengatakan menyesal dulu dekat dengan kelompok Islam. Tentu bisa saja begitu ya dia. Kelompok Islam waktu itu memang mati-matian dengan segala tenaga, pikiran, uang, bahkan ancaman jiwa untuk menolong Prabowo Sandi waktu itu. Ketika sekarang ini Pak Prabowo mendapat dukungan dari kelompok lain, tentu menyakitkan bagi para pendukungnya dulu. Kalau Pak Prabowo mengatakan menyesal dekat dengan kelompok Islam, memang harus kita akui, yang menyebut-nyebut intoleran itu pada umumnya orang-orang yang anti-Islam. Sama dengan yang menyebut politik identitas. Orang-orang itu kesan dia takut melihat perkembangan Islam. Padahal apapun alasannya, tidak bisa disangka lagi bahwa Indonesia ini memang mayoritas Islam. Tetapi Islam yang mayoritas itu telah nyata selama ini bisa hidup berdampingan dengan agama apapun di negeri ini. Kenapa bisa? Karena kita di negeri ini punya Pancasila. Pada Pancasila itu, sila pertamanya kita telah sepakat. Vanem-Father kita, pendiri bangsa kita, para perumus Pancasila ini dulu, telah bersepakat bahwa sila pertama itu ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah menjamin keberadaan dari agama-agama yang telah resmi ada di Indonesia ini. Apakah Islam, apakah Kristen Protestan, apakah Katolik, apakah Hindu, apakah Buddha, apakah Konghucu dan lain sebagainya, itu dijamin keberadaannya. Untuk apa lagi menyebut-nyebut intoleran? Apakah karena umat Islam itu melaksanakan ajarannya dengan mencegah perbuatan mungkar, menyuruh pada kebaikan, atau disebut dia intoleran? Rasa-rasanya tidak. Jadi, isu intoleran ini tidak lebih dari untuk memojokkan umat Islam. Karena itu, ke depan umat Islam ini sudah seharusnya berhati-hati mendukung calon-calon politisi yang akan maju pada jabatan publik apapun. Apakah yang maju sebagai capres, calon presiden, cawapres, calon wakil presiden, apakah dia tidak hanya sekedar orang yang niatnya hanya memanfaatkan suara umat Islam saja? Nanti setelah dia memimpin, dia tidak berpihak kepada umat Islam sedikit pun. Setidaknya kalau tidak lebih keberpihakannya kepada umat Islam, sama jadilah. Sama. Bersikap adil dia kepada setiap agama sebagai seorang pemimpin rakyat. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa subscribe. Jangan lupa